jalan yang Alkitab ajarkan memang terasa sempit, terasa sesak, terasa lama dan tidak ada kepastian. Tapi Anda harus tahu, jalan Tuhan ujung-ujungnya adalah kehidupan, kemenangan, pemulihan, serta mujizat Tuhan. Katakan amin. Kedewasaan adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Kedewasaan sejati akan menentukan cara pandang dan respon kita dalam menghadapi proses kehidupan ini. Bahkan banyak tokoh di Alkitab yang mengalami proses pendewasaan dan sungguh layak untuk kita pelajari. Dalam studio Good News Storehouse telah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi, Pastor Lukas Kusuma, gembala dari Bethany Miracle Center, Philadelphia, New York, dan Colorado. Beliau akan sharing bagaimana caranya agar kita memiliki kedewasaan, baik ketika masa sukar maupun ketika kita berada di zona nyaman. Penasaran dengan topik menarik ini? Jangan beranjak kemana-mana, tetap stay tune hanya di Good News Program. Kedewasaan dalam Good News Program. Kita kembali ke narasumber kita. Nah, Pak Lukas mau bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan kedewasaan? Kriterianya apa kalau seseorang itu bisa dibilang dewasa? Ya, kedewasaan terukur dari tanggung jawab yang dia embankan, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan semua dengan baik. Oke. Lalu kedewasaan juga bicara tentang ketika ada kebebasan, tetapi dia tidak menyalahgunakan kebebasan, tetapi justru dia akan bisa bertanggung jawab dengan baik. Yeah. Lalu kemudian kedewasaan juga akan terukur ketika melewati ujian. Jadi kedewasaan tidak terukur dari usia, tidak terukur dari berapa lama kita jadi orang percaya, berapa lama kita melayani maupun berapa tinggi jabatan kita. Terlalu banyak orang yang di dalam kepemimpinan tetapi sangat kanak-kanak. Yang saya lakukan adalah saya selalu punya sebuah filosofi. Saya tidak mau jadi seperti pohon beringin yang bertumbuh besar tetapi tidak pernah berbuah dan tidak pernah menumbuhkan tunas baru. Saya selalu menggambarkan hidup yang berarti adalah seperti yaitu pohon pisang. Walaupun dia hidup tidak terlalu lama tapi berbuah manis, tetapi juga tunasnya memunculkan banyak, tunas-tunas baru. Gimana caranya supaya kita nggak retak di masa yang sukar? Ya, Daud itu adalah orang yang dibentuk oleh kesukaran. Justru dia bersikap dewasa sehingga akhirnya Tuhan angkat Daud dengan luar biasa. Betul. Ketika kita di masa sukar sudah berhasil dewasa, jangan pernah lupakan waktu di zona nyaman, di masa kelimpahan, masa keberhasilan. Ketika kita melewati masa sukses, masa berkat, blessing, ingat bahwa kata berkat itu sama dengan kata kemuliaan atau kabut. Itu artinya adalah sebuah beban yang berat. Nah, sesuatu beban seperti meja ini, jika strukturnya atau kakinya tidak kuat, pasti akan rubuh. Betul. Nah, jadi ketika kita menghadapi masa sukar, kita mungkin terbangun kekuatannya. Tapi pada waktu kita menghadapi masa enak, masa berhasil, maka jangan lupa kita harus terus memperkuat, yaitu fondasi iman kita. Halo teman-teman sekalian, saya percaya bahwa video yang baru saja Anda saksikan sudah menjadi berkat buat Anda. Dan saya secara pribadi berharap bahwa setiap tayangan baik berupa Good News Program ataupun penjabaran firman Tuhan atau hal-hal lain yang Anda saksikan itu pasti akan menjadi berkat buat setiap kehidupan Anda. Dua hal yang saya ajak Anda, yang pertama, mari subscribe dalam channel Anugerah Ministries supaya setiap tayangan-tayangan baru ini akan Anda ketahui, ada gambar lonceng, jangan lupa untuk pencet sekaligus supaya setiap tayangan baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kemudian yang kedua, Anda pun dapat menjadi berkat bersama dengan kami. Anda dapat klik di sebelah kiri saya sehingga Anda dapat berpartner bersama dengan kami. Setiap dukungan Anda ini akan memastikan bahwa kita pun akan tetap dapat menjadi instrumen dan menjadi berkat bersama Anda dengan Anda untuk melebarkan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.